Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wasbahana bina'mat ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, saudara-saudara, rahimakumullah. Masalah. Yang suaranya ini suara pelan. Para bapak, saudara-saudara, rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, izinkan saya masih memperkenalkan sahabat-sahabat yang karena sahabat inilah turun wahyu. Karena menarik. Betapa tidak, kan hebat orang ini. Gara-gara sahabat inilah Allah turunkan wahyu pada Rasulullah. Ini sekedar berimajinasi. Andaikan kita, bagaimana ini? Gara-gara jenengan saya turun wahyu umpamanya. Ini kan sekedar umpamanya. Kan wahyu sudah tidak ada lagi. Sekali lagi, gara-gara orang inilah Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah. Banyak Pak sahabat. Yang lalu sudah saya hancurkan seorang perempuan. Masih ingat ya? Khawlah binti Sa'labah. Jangan lupa Pak. Karena menarik. Menarik dan menarik. Seorang perempuan yang menggugat Rasul. Jadi di saat awal-awal Islam dikembangkan, sudah ada semangat demokrasi itu. Sudah ada. Seorang sahabat, perempuan lagi, menggugat Rasul. Karena yang menimpa dirinya. Wah ini ada ketimpangan ini dalam. Ketepatan bagi saya. Confused dia. Datang Rasul, minta keadilan. Ya Rasul. Khawlah binti Sa'labah. Turunlah firman Allah. Al-Mujadalah. Ayat 1 sampai 4. Jangan lupa Pak. Catat itu. Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4. Lahirlah. Tetaplah. Ada. Allah tentang hukum. Yang namanya zihar dalam fikih. Zihar. Jadi mujadalah 1 sampai 4 itu adalah masalah zihar. Sebelumnya tidak ada hukum Islam tentang zihar itu. Tapi gara-gara si wanita ini menggugat para Rasul. Ya apa ya Rasul ini? Kan ini ada debat Pak. Mujadalah itu debat. Terjadi dialog keras antara wanita ini dengan Rasul. Kami minta keadilan ya Bapak seperti itu. Turunlah ini. Sekarang ada lagi Pak. Satu atau seorang sahabat yang bernama Marsyad. Ibnu Abi Marsyad. Jadi kalau ada orang namanya Marsyadin sekarang itu, yang mengambil nama ini Marsyad. Marsyad bin Abi Marsyad. Marsyad anaknya Abu Marsyad. Jadi anaknya dibilang seperti bapaknya. Marsyad bin Abi Marsyad. Sahabat ini menurut yang saya baca tegap badannya. Tegap. Kuat. Petarung. Yang luar biasa. Petarung. Jadi dia adalah seorang petarung. Ya, sudah petarung sudah bisa kita imajinasi. Petarung. Orangnya tegap. Kuat. Tinggi besar. Petarung lagi. Jadi kalau sudah petarung ini kan. Ya kalau saya agak
kasar sedikit, jago gelut lah. Dan penunggang kuda ulung di zamannya. Penunggang kuda terhebat. Tidak pernah jatuh, Pak. Jadi kalau sudah ada orang jatuh ini mungkin begini. Setiap orang naik kuda mesti sekali saja pernah jatuh. Ini tidak pernah jatuh. Penunggang kuda ulung. Dia semoga ya pertama memang di luar Islam. Ada sekelumit secerita pemaparan dia. Di saat dia belum Islam, dia suka datang ke kafe. Datang ke tempat-tempat yang kita kenal sekarang. Night club. Warung-warung gelap. Yang lampunya kedap-kedip. Malam gelap. Terangnya. Itu kesana dia datang. Di sana ada wanita penghibur. Jadi memang night club memang sudah dulu adanya. Jadi di Manjahil itu ada warung-warung kecil. Nah, di situ banyak orang-orang nongkrong yang minum. Nah, di kafe milik seorang Yahudi ini ada penyanyinya, mughaninya. Suaranya bagus, golden voice. Dia punya suara emas. Merdu, cantik lagi. Nah, ke sana Meresat ini selalu main-main bersama teman-temannya. Tertariklah dia dengan perempuan cantik si penyanyi ini. Terpikat hatinya. Ya langganan dong. Seperti sekarang lah. Langganan. Penyanyinya suaranya bagus, cantik lagi. Ya. Bagaimana? Siapa ada tertarik? Tapi takdir Allah dalam sejarah hidup dia, akhirnya dia masuk Islam, Pak. Masuk Islam. Dan dengan cara yang sangat bagus, karena dia memang cerdas, bisa lolos dia dari kepungan, perhatian kaum Quraisy, dia bisa hijrah mengejar Rasulullah ke Madinah. Siap berperang bersama Rasulullah, membela Islam. Itulah dia Marsad bin Abi Marsad. Suatu ketika setelah dia berjuang membela Islam bersama Rasulullah, dia mendapat tugas setengah intelijen. Dia mendapat tugas menyelinap datang ke Mekah, menyelamatkan orang-orang Muslim. Masuk ke Mekah bersama teman-temannya beberapa orang, dia menyelamatkan orang Islam yang masih ada di Mekah, yang dijaga ketat, tidak boleh keluar dari Mekah, tidak boleh hijrah ke Madinah. Ternyata dia berhasil, Pak. Satu-satu, 2 orang di bawah lari keluar Mekah dan hijrah ke Madinah. Itulah dia Marsad. Namun ada hal yang paling menarik. Suatu ketika pada upaya menyelinap yang kesekian kalinya ke Mekah, dia terpergok dengan mantan kekasihnya itu. Namanya Inak. Namanya sudah bisa dikira Inak. Cantik juga ini. Namanya, biasanya nama itu menunjukkan orang, Pak. Namanya Siti Nur Aini. Kan cantik. Lela. Kan sudah bisa diimajinasi seperti apa itu. Inak ini cantik. Dan kepergok ketemu dengan ini, Pak. Nyebut Marsad. Kaget dia. Kaget dia. Akhirnya dia mencoba menjauh daripada Inak ini. Sehingga lolos lari ke Mekah, ke Madinah. Membawa 2 orang, 3 orang. Saudaranya Muslim. Hijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, para sekalian, datanglah dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia curhat. Kenapa? Inak yang ketemu pada waktu itu, rupanya kembali lagi menggoda hati dan pikirannya. Wanita penyanyi di klub malam itu. Dia ingin mengawini, Pak. Ingin mengawinnya. Nah, dia datang Rasulullah konsultasi, ya aku ingin kawin ya Rasulullah, ingin nikah. Dengan seorang wanita yang masih musyrik dan pezina. Pezina. Jadi pol dia. Terbuka Rasulullah. Saya ingin nikah ya dengan wanita yang saya cintai. Tapi dia begini ya, pezina.
berzina. Suka berzina. Ya karena wanita kembangnya kafe, Pak. Kan bisa diimajinasi. Nauzubillah, hanya sekedar guyon. Langganannya kan banyak. Banyak langganannya itu. Ya, laris lagi. Ya. Bukan laris manis, laris cantik. Ya. Bagaimana ya Rasulullah kalau saya nikah dengan perempuan yang saya cintai ini, tapi ini begini ya Rasulullah. Rasulullah diam. Nah, gara-gara pertanyaan sahabat inilah baru sekalian, turunlah wahyu kepada Rasulullah, yaitu An-Nur ayat ketiga. Alangkah idealnya kalau Bapak ingat terus dengan ini. An-Nur ayat ketiga. Kalau tadi Al-Mujadalah 1-4. Ini An-Nur, Pak. Surah keberapa? Nah, belum 4. Mau dikoreksi kalau salah. Ayat ketiga. Turunlah wahyu ini. Yang menetapkan apa hukumnya kawin dengan wanita pelacur. Nah, jadi di situ. Sebelumnya tidak ada hukum itu, Pak. Nah, ini sekaligus proses pembentukan hukum Islam. Kalau Bapak belajar sejarah perkembangan pertumbuhan hukum seperti itu. Jadi hukum Islam berproses, belum ada dulu. Hukumnya zihar belum ada. Hukumnya mengawini perempuan yang itu pelacur belum ada. Nah, tapi dengan adanya ini adalah ketetapan hukum syar'i. Sekali lagi gara-gara masa ini turunlah wahyu. La yang kihul. Jadi kalau saya benar-benar keliru, karena sudah hafalannya ini hafalan orang tua. Kalau keliru mohon langsung dikoreksi. La yang kihu. Ya, jadi kalau saya baca dari muka, dari mulai ayat sebelumnya. Az-zaniyatu waz-zani. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tidak salah kalau ini. Tidak. Dari awal. Az-zaniyatu waz-zani. Buka Qurannya. Az-zaniyatu waz-zani. Ayat sebelumnya. Ya, kalau yang menyangkut ini pada ayat ke-3 atau ke-4-nya. Pezina laki-laki, perempuan di situ, azaniyah wazin, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jilidlah pezina perempuan, pezina laki-laki. Jadi kalau orang berzina, perempuan, laki-laki, fajlidu kulla wahidin min mi'ata jaldah. Cambuklah dia. Fajlidu. Jadi hukumannya orang berzina dijilid. Dicambuk, bukan dijilid. Dijilid. Fajlidu kulla wahidin min 100 kali cambukan. Kulla wahidin min huma mi'ata jaldah. 100 kali cambuk. Dicambuk. Jadi melihat ini zina itu dosa besar. Bukan dosa-dosa. Tidak hanya zina 1 kali aja. Udah bisa. Itu kalau yang masih lady dan kalau yang berzina masih perawan dengan Joko, cambuk. Tapi kalau sudah pernah nikah, Pak, dirajam, ngeri, Pak. Ditanam di tanah, dikurangkan kepalanya sedikit, dilempar batu sampai mati. Jadi zina itu bagi orang yang sudah pernah kawin, dibunuh itu. Ini hukum Islam, sekedar memperkenalkan saja. Dirajam. Kalau belum pernah nikah, dijilid. Kalau sudah pernah nikah, dirajam. Jadi jangan main-main dengan zina. Insya Allah kalau sini tidak ada masalah, hanya sekedar memperkenalkan. Jangan ada rasa kasih. Jangan ada rasa ibah kepada pezina. Cambuk.
persaksikan. Wal yashhad adzabahuma. Persaksikan, dipertontonkan, Pak, dipermalu. Ya. Tidak dilokalisir tempat dosa besarnya. Di sini kan dilokalisir. Katanya biar tidak berkembang. Dipersaksikan orang banyak. Tombok. Biar ada rasa malu dan jerah. Jangan ada rasa kasihan. Laksanakan hukum Allah. Nah, baru di sini. Berikutnya. Az-zani. Salam, tidak salah. La yankihu illa zaniyah al musyrikah. Nah, di sini baru. Tidak nikah seorang pezina laki-laki melainkan dengan pezina perempuan atau orang musyrik. Di sini kata tidak, la di sini la tidak. Tidak menikah seorang pezina laki-laki melainkan dengan pezina perempuan atau orang musyrikah, orang musyrik. Dan juga tidak berzina, tidak nikah. Jangan dinikahi di sini. Perempuan pezina melainkan dengan laki-laki pezina juga atau orang musyrik. Terakhir, hurrima dzalika 'alal mu'minin. Garis bawah. Di sini. Hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang demikian itu haram buat orang mukmin. Tegas di sini. Kalau tadi kan ada kalimat berita. Tapi pada akhir ayat ini hurrima, diharamkan. Yang demikian itu atas orang mukmin. Jadi mengawini perempuan pezina atau dibalik itu haram hukumnya. Umpama di belakang kita ada orang yang ingin nikah karena terbius dengan kecantikan, tapi dia pezina, haram. Kalau kembali kepada teks ayat ini, tentu ini melihat hadis lagi bisa dijadikan bahan diskusi. Jadi sampai sini jelaslah sudah hurrima dzalika alal, diharamkan atas orang-orang yang beriman. Yang gimana nih? Ya biar jangan ambil yang perempuan pezina. Sekalipun ya mengagumkan kita, cantik Pak. Jangan, kan masih banyak perempuan muslim yang masih lady dan cantik lagi. Ambillah anak putri saudara kita yang muslimah itu. Daripada mengambil, ya kan masih banyak saudara-saudara teman-teman kita yang anaknya masih belum punya tunangan. Ya kita ambil besanan pada muslimnya. Sekarang ini kan kadang-kadang enggan besanan sama muslim, ngambil Nasrani. Ya keliru banget. Masalah Pak. Lain agama itu masalah. Saya punya murid banyak sekali Pak. Posang anaknya itu Pak. Kawin antar agama, anaknya belok bapak ya, belok ibu ya. Belok mama, belok papa ya. Banyak konsultasi saya. Murid saya itu. Makanya masalah. Jadi kembali ke pembicaraan, inilah dia karena gara-gara marsad ini datanglah hukum haram, hukumnya kawin dengan ponakan. Katakan begitu saja. Jadi bagaimana? Ya cari banyak teman-teman kita yang anaknya masih, ya mungkin anak kita Pak, pokok gendeng kan banyak. Jadi kita harus agak sedikit bertangan besi Pak. Sekarang kadang-kadang ya banyak, saya baru ini menemukan Pak. Kawin antar agama, non-muslim, dengan wanita muslimah, kawin, masuk Islam Pak. Tapi lama-lama setelah banyak anaknya dicerai Pak. Saya punya teman, mahasiswi. Problem, anak sudah papar Pak. Dia masuk Islam. Untuk mendapatkan teman saya itu masuk Islam. Dari seberang sana. Tapi begitu anaknya 4, pulang ke Bali Pak. Aku tak mau renang bapakku. Pulang ke Bali. Siapa lagi masalah? Siapa teman? Ada lagi yang Nasrani. Malah pendeta itu. Masuk Islam.
jadi membeli. Anaknya banyak dia kembali. Pendeta masuk Islam, kawin dengan. Anaknya banyak kembali lagi ke agama aslinya. Jadi korban Pak. Jadi meskipun dia mau janji-janji bagaimana, agak hati-hati. Sama-sama banyak mantu, cari yang sama-sama muslimnya. Tidak masalah. Masalah kalau lintas agama. Banyak, mungkin jaringan lebih banyak pengalamannya dari saya. Saya banyak teman waktu saya kuliah ada datang curhat, ya apa Mas Roy? Saya sampean, ya apa? Itu ya apa? Ya mau bertahan dengan anak 4. Tidak bertahan dia harus tukar agama Pak. Yang pendeta itu. Di Jember ada. Jadi membalik Pak. Masuk Islam. Wah dia keluar-keluar kemana? Begitu lama banyaknya anak dia kembali. Pendeta lagi. Bagaimana? Ya nangis. Anak sudah sekian. Jadi menjadi masalah baik kalau ya meskipun dia toleransi. Ini kan toleransi Pak. Ini ya toleransi. Kita ini ya toleransi lah. Kita ini piawai untuk bertoleransi. Cuma waspada. Sekarang kadang toleransi itu dicekokkan ke kita. Sudahlah kita tidak usah diajari toleransi. Kita toleransi. Anti intoleransi. Tapi berhati-hati dalam bertoleransi. Tidak harus ceroboh. Kita jadi korban. Tapi kita harus champion kita. Di muka Pak. Kaitannya dengan toleransi. Kita terdepan. Jelas Quran konsepnya seperti itu. Tegas. Kita toleransi. Toleran kita. Tapi jangan sampai pancing. Saya kira demikian barangkali intinya. Haram. Hurrimat. Zalika alal mu'minin. Haram hukumnya kawin dengan perempuan yang berzina. Semoga berkenan di hati kita. Satu hukum dari hukum Islam. Dan sababun nuzulnya itulah dia Marsad bin Marsad. Subhanakallahumma Rabbana wa asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.